Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in wa ala umur dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain, amma ba'd. Yang pertama sekali, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang dimana telah memberikan kita banyak nikmat, di antaranya nikmat iman dan nikmat Islam. Salawat bertangkikan salam ke ruh Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dimana atas perjuangannya lah kita masih bisa merasakan nikmat tersebut. Saya sebagai peserta lomba yang akan menyampaikan judul saya tentang berandai milenial yang bertemakan berdakwah berbasis media perkembangan teknologi dan media sosial. Saudara-saudaraku seiman dan setanah air, melihat zaman sekarang, gadget sudah hal yang bisa dimainkan oleh setiap kalangan orang, baik itu anak-anak yang masih usia dini maupun orang tua yang sudah lansia. Gadget juga bisa menjadi sebuah ladang dakwah yang sungguh luar biasa jikalau kita menggunakan gadget tersebut untuk berdakwah. Karena gadget sebuah video ceramah jutaan orang menonton tanpa berjumpa langsung. Oleh karena itu, dalam perkembangan teknologi ini, kita selaku generasi milenial, pemuda-pemudi bangsa memanfaatkan kemajuan teknologi tersebut untuk sebagai ladang berdakwah. Berbicara mengenai pemuda, pasti identik dengan masa muda, masa yang hebat, luar biasa. Karena masa muda adalah masa yang tepat, masa yang kuat untuk senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, sang pemberi nikmat. Hal ini seirama dengan pendapat salah seorang ulama tafsir Al-Qur'an, yaitu Syekh Al-Fida Ismail Ibnu Qasir, yaitu yang dinyatakannya dalam salah satu kitab tafsirnya, yaitu syabban wa huwa quwwah ba'da du'aib, yang artinya masa muda adalah masa yang penuh kekuatan setelah masa kelemahan. Pantaslah seorang proklamator kita, yaitu Bung Karno, pernah berkata, "Give me 10 youths, I will fix this world." Berikan aku 10 pemuda, akan kugoncangkan dunia ini. Betapa penting peranan pemuda-pemuda untuk menghidupkan suatu bangsa dan agama. Karena nasib suatu bangsa, nasib suatu agama tergantung pemuda-pemudinya. Jikalau pemuda-pemudinya baik, insya Allah bangsa tersebut pasti ikut baik. Namun jikalau pemuda-pemudinya rusak, lihatlah bangsa itu pasti akan ikut rusak. Salah satu penyebab rusaknya pemuda-pemudi zaman sekarang yaitu adalah media sosial. Dengan media sosial, seseorang yang sendiri di kamar saja dapat berbuat maksud kepada Allah Subhanahu wa taala. Apakah media sosialnya yang salah? Jelas tentu tidak. Yaitu cara orang menggunakan media sosial tersebut. Ingat saudara-saudariku, media sosial bisa menjadi sebuah jembatan untuk kita menuju surga. Namun media sosial juga bisa menjadi sebuah jembatan mengantarkan kita ke pintu neraka. Coba kita perhatikan di media sosial sekarang, banyak orang terkenal dengan istilah sekarang yaitu viral. Padahal di videonya tersebut tidak mengandung sedikit pun manfaat bagi kita. Apakah hal tersebut kita biarkan saja? Disinilah perlunya kita sebagai generasi milenial untuk berdakwah walaupun paling sedikit dari media sosial. Tapi sayang seribu sayang, banyak pemuda-pemudi zaman sekarang maupun itu dari dai-dai Islami yang malah salah pergaulan, malah mengumbar auratnya di depan media sosial seakan-akan itu baik menurutnya, padahal tidak. Bisa saja nanti videonya yang dipost di media sosial yang mengandung maksiat
yang mengandung dosa dapat mengantarkannya nanti ke pintu neraka. Pemuda-pemudi yang hidup di zaman serba modern ini, yang dulunya hanya berkendaraan dengan seekor unta, akan tetapi karena kemodernan zaman membuat orang, baik itu pemuda, orang tua, berlomba-lomba ingin mendapatkan kebahagiaan dunia saja tanpa memikirkan masih ada kehidupan yang lebih kekal habis dunia ini nantinya. Ingat saudaraku, dunia ini hanya sebatas ladang untuk kita, yang dimana nantinya kita akan memanen, akan kita dapatkan hasilnya di akhir kelak nantinya. Jadi kita sebagai generasi milenial, pemuda-pemudi bangsa, untuk selalu mengingatkan saudara-saudari kita, menopang mereka untuk selalu menuju jalan kebaikan. Allah tidak ingin tahu engkau bermewah-mewah. Allah tidak ingin tahu engkau memiliki kemewahan yang begitu banyak. Yang Allah ingin tahu, engkau menggunakan kemewahanmu di jalan yang diridhoinya. Banyak pemuda-pemudi zaman sekarang yang hanya mementingkan kemewahan, yang hanya mementingkan kekayaan, dan di otaknya hanya diisi dengan duit saja. Mereka tidak tahu betapa beratnya mempertanggungjawabkan itu semua di akhir kelak nantinya. Jadi kita sebagai pemuda-pemudi generasi bangsa, maupun itu dai-dai Islami, agar menjaga diri kita tidak terikut oleh langkah-langkah setan maupun dari dampak era globalisasi. Seorang ulama memberikan kepada kita solusi, yaitu tarbiyatun fardiyah. Kita selaku pemuda generasi bangsa harus giat dalam mempelajari ilmu pengetahuan. Untuk apa? Agar kita tidak mudah dibodohi oleh negara-negara lain. Dengan mempelajari ilmu pengetahuan, insya Allah sedikit demi sedikit kita akan terjauhkan dari kemaksiatan-kemaksiatan lainnya maupun dari dampak era globalisasi. Hadirin wal hadirat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Selagi Allah memberikan kita nikmat tangan untuk memegang, nikmat kaki untuk berjalan, dan nikmat otak untuk berpikir, marilah kita jalankan pemberian Allah Subhanahu wa taala ini untuk jalan yang diridhoinya. Maupun itu tangan melarang dalam kemaksiatan, maupun itu kaki untuk menahan langkah ke tempat yang dimungkarinya, maupun itu otak untuk selalu senantiasa berpikir yang baik. Jangan takut untuk berdakwah, wahai saudaraku, selagi itu dalam kebaikan. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man ra'a minkum munkaran falyughayyirhu biyadihi." Barang siapa yang melihat kemungkaran, maka ubahlah dengan tangannya. Maka jika kita memiliki sebuah wewenang, sebuah kekuasaan, pergunakanlah wewenang tersebut untuk selalu menuju jalan Allah Subhanahu wa taala. Fa illam yastati' falyughayyirhu bilisani. Maka apabila kamu tidak mampu, apabila kamu tidak sanggup, maka ubahlah dia dengan lisan. Masih ada lisan untuk saling sehat menasihati. Maka apabila kamu memiliki skill, buatlah sebuah ceramah, post di sebuah media sosial, banyak orang melihat tanpa berjumpa langsung. Mana tahu karena sebuah videomu turunnya hidayah kepadanya. Ingat saudaraku, zaman sekarang ini orang lebih sering melihat sebuah media sosial dibanding sebuah buku. Zaman sekarang kita berperang bukan melalui senjata, kita berperang bukan melalui basoka, akan tetapi kita sekarang berperang melalui zaman teknologi. Saya yakin harapan saya,
pemuda-pemudi di kota Medan ini mudah-mudahan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan selalu menuju ridhonya. Saya yakin banyak orang menamai kota Medan ini kota 1001 Ketua. Cukup sekian, akhirul kalam ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.